Kuespedia yang awam jadi paham. Gila sih Kuespedia, kita bener-bener kayak wartawan berita guys. Serius, ini malam loh. Kita ngejar berita banget dari Jakarta langsung ke Semarang. Penasaran, kolamnya katanya bagus banget. Ternyata benar. Jadi kebayang rasa capeknya para pemirsa Kuespedia yang awam jadi paham. Sebelah aku ada Pak Ade. Manggilnya biasanya kalau di Koi itu Om Ade. Dari Blaze Koi. Ya halo teman-teman semua. Ya, Tapi thank you kayaknya nih udah mampir. Kita yang thank you udah dikasih makan, datang-datang langsung. Ini tapi bener ya, sesuai namanya Blaze Koi. Muka diberkati banget ya, kolamnya bagus guys. Udah gitu kolamnya ini gila. Penasaran nggak? Kolamnya ini tuh dipakai, dia bikin kolam di tempat umum. Coba Fasilitas siapa yang berani umum, itu ya. fasilitas umum. Om Ade, Iya. kan ini kolamnya di fasilitas umum Yes, ya? yes, Gimana tuh cara ngerayu wali kotanya? Sebetulnya enggak sih, awal mulanya itu karena daerah depan sini ini kan kumuh, hutan semua. Nah, keluhan yang rumah-rumah yang depan sini itu satu kesannya serem, kedua binatang-binatang liar itu banyak sering turun ke rumah. Yang terakhir itu puncaknya itu tahun 2018 ya, ini kan baru mulai saya bangun itu tahun 2019. Jadi baru 2 tahunan lah saya cicil saya bangun. Nah, 2018 akhir menuju 2019 itu ada ular gede banget tuh, hampir 6 meter panjangnya, tepat di teras depan rumah saya. Serem dong. Padahal saya punya burung, punya anjing kecil-kecil kan. Nah, dari situ udah saya komit, saya izin ke RT RW, camat, lurah, sampai ke wakil wali kota, intinya boleh nggak ini saya rapiin, nah gitu. Tadinya belum ada kolam, cuman rumput-rumput sama taman aja gitu. Kebetulan lah ya, sekalian nih, saya kan pencinta koi nih. Udah gitu saya bagaimana kalau dijadiin kolam gitu ya? Ya, dan Dominic pas banget ini kolam kebetulan baru running hari keempat. Oh. Jadi ini masih baru nih, yang paling terbaru. Oh, ini yang paling terbaru nih. Isi ikan pun ini juga baru hari keempat ini, jadi belum mulai makan, masih baru aja jadi ini fresh. Om Ade, ini kan ya ngomong-ngomong tahu biasa lah ya para pemirsa Kuespedia yang jadi paham, kita selalu nanya dari mulai kapan sih suka sama koi, terus mulai kapan juga mulai ngikutin tren koi, terus menjadi penjual koi, ngeluarin ikan terbaik. Itu pasti para misalnya Kuespedia yang awam jadi paham hampir bosan kok pertanyaan itu terus, tapi aku mau jelasin di sini. Karena setiap dealer itu beda. Jadi kita mesti tahu dia mulainya dari tahun berapa, kenapa suka, terus ada ikan apa aja. Terus aku ada mau kasih pertanyaan satu juga nih. Ikan apa yang paling bagus menurut Om Ade? Jawab dulu deh. Kalau yang dari awal. Saya pribadi awal tahun 2010 itu tertarik sama koi jenis soa. Soa. Ya. Itu ikan yang paling mencuri hati dan mata saya. Bahkan waktu itu saya bedain soa sama sangke masih belum ngerti. Tapi nggak tahu kenapa, kalau lihat soa yang pas bagus itu, makanya logonya Blaze Koi ini soa. Karena itu alasan saya kenapa memulai suka kecintaannya itu ya sama jenis soa. Sandra Jo, kenapa tuh punya ketertarikan sama soa itu apa kelebihannya? Kalau menurut saya soa itu paling di grade A itu kan ada kohaku, ada soa, ada sangke. Kalau kohaku itu kan meskipun bagus juga dan dominan sering menang, tapi warnanya kan hanya merah putih. Mungkin kalau sanke merah putih, hitamnya minor dikit. Kalau soa kan hitamnya tuh bisa dominan, lebih ibaratnya lebih apa ya, ngeblok-ngebloknya lebih banyak, kesannya tuh lebih gagah gitu loh. Oh, lebih gagah. Oke, berarti soa, itu. Ya kan? Seperti yang tadi aku bilang, jadi setiap dealer itu beda-beda mata kejeliannya menganggap ikan gitu. Berarti kalau Om Ade sendiri dari ikan soa ya? Soa. Nih Om Ade, ini kan dari 2010 nih. Pertama kali kolamnya itu sebelum di tempat ini nih, sekarang yang kita lagi ini, di mana? Cuman di bawah, nanti kalau mau lihat itu cuman sekitar 2 ton. Cuman di depan teras ruang tamu rumah. Dan itu dulu intinya ngaco banget lah. Ikan baru nggak pakai karantina, langsung masuk. Habis ikan masuk langsung kasih makan. Habis gitu mati, tetap besoknya kasih makan lagi gitu terus. Jadi waktu itu masih sambil jalan ya amburadul lah. Nah itu tapi ya buat saya itu pelajaran lah. Pelajaran 2010 tuh. Tapi mulai dibisniskan 2012. 2012 mulai dibisnisin. Tapi ini keren banget, kalau orang yang nggak tahu ini bisa dibilang kafe karena kirain angkringan. Iya, keren banget, desainnya keren banget, luar biasa banget. Jadi wali kota setempat juga pemerintah setempat mau marah gimana, orang jadiin bagus kok rawa-rawanya. Sering, bukan cuma dari pemerintahan, kadang ada teman-teman dari kepolisian, dari Akpol. Kemarin ada mahasiswa dari Undi permisi mau meeting di sini, mau studi kerja, saya silakan. Yang penting satu jangan ngotorin, satu, kedua jangan buang sembarangan atau kasih ke kolam lah intinya gitu. Nah, ini kan di sebelah Dominic, ini sebelah kanan ya. Sebelah kanannya itu kan ada
sungai. Sungai. Kalau aku bilang kali ya. Ini sungai ini nyambung ke laut ini. Nyambung ke laut ya. Ini kayaknya air tenang, biasanya ada buayanya nih. Bukan buaya sawah ya. Ini kayak di buayanya tuh pernah nggak sih ikan kan namanya di sebelah-sebelahan banget, ada nggak kayak binatang lata gitu masuk ke dalam kolam? Kalau yang paling sering itu kodok nih tuh, makanya itu tadi suaranya kan. Kodok tuh paling sering. Tapi kalau biawak dan lain-lain ular semenjak saya rapiin itu hampir nggak pernah ada. Karena ternyata salah satunya saya kan kadang ada teman-teman dari reptil juga, dari teman-teman yang dari ngerti lah maksudnya perilaku hewan-hewan seperti itu. Ternyata mereka nggak suka terang. Oh iya. Jadi mereka takut. Biawak, ular itu kalau yang terang-terang begini mereka takut. Tapi dulu waktu gelap seperti itu banyak. Banyak. Waktu saya bersihin ini, saya nemu ada di dekat-dekat pohon itu tuh ada sarang ular. Nggak tahu ular apa ya. Saya suruh orang saya juga nggak boleh bunuh. Saya suruh usir ke sungai. Itu ada 6 pasang. 12 ekor. Kenapa itu panjang-panjang loh. Ya kalau saya pikir meskipun saya juga takut ya, tapi kan maksud saya dia kan juga makhluk hidup, ya nggak ada salahnya udah dilepas saja ke sungai ini. Kita buang di depan sini, nggak boleh dimatiin. Saya sengaja nggak boleh dimatiin. Kita nemu biawak, nemu apapun itu, saya cuma ngomong tolong disingkirin, tapi jangan dibunuh. Disingkirin, tapi jangan dibunuh ya. Ini berapa nih? Berapa ratus ton air nih dengan ada beberapa kolam ini? Ini sebetulnya kebetulan yang paling besar, Dominik. Jadi ini yang paling terakhir kita bangun ini kapasitasnya 70 tonase. Nah, sebetulnya kalau kolamnya utama itu nggak terlalu gede, tapi yang kita injak ini nih. Yang gede nih, ini filternya nih. Filternya 70%. 70%. Ya. Oke, nah ngomongin filternya 70%, para bisa Aquaspedia jadi paham. Penasaran nih teknologinya Om gitu Ade, ya? apa aja nih dan kenapa? Kebetulan sih pakai sistem manual yang di sini, Dominik. Mungkin kan kalau pengalamannya di review kolam-kolam hobis maupun dealer kan ada yang high tech, dalam artian high tech kan pakai unit mesin apa yang otomatis flash. Nah kita itu memang pakai yang manual. Kenapa? Nah pertama pertimbangan kita memang kan namanya mesin itu kan suatu saat pasti butuh maintain ya. Nah kita ini kan Semarang nih jauh nih sama supplier-suppliernya. Kadang pengalaman saya ke beberapa customer itu seringkali kalau ada sesuatu yang memang entah karena salah perawatan atau salah maintenance-nya, nah itu terjadi delay kan mau nggak mau untuk benerinnya. Nah pertimbangan saya mending manual, tapi kita di spek media sama filternya kita maksimalin lah seperti itu. Oke. Ini berapa kolam sih dari sepanjang gini? Kalau yang di area sini 6. Ada 6 kolam. Kalau ya. dari 6 kolam itu sendiri membutuhkan berapa ton air? Aduh, saya sih nggak pernah ngitung ya. Cuman kalau seminggu tuh kebetulan saya pakai air tangki gunung. Karena daerah sini ini kan deket laut, jelek airnya. Saya udah berkali-kali trouble terus lah pakai air di perumahan sini. Seminggu tuh kita sekitar antara 8 sampai 10 tangki. Ya, untuk dripping, untuk backwash, untuk apa ya. Pembersihan sendiri tuh ada nggak? Misal 6 bulan sekali dibersihin kolamnya, ganti air atau 1 tahun sekali? Kalau yang namanya backwash itu biasanya per 2 hari, 3 hari sekali. Itu rutin kan yang flash backwash biasa. Kalau backwash besar itu biasanya 1 tahun sekali. Nah, cuman kebetulan kita backwash besarnya agak unik. Kita nggak pernah keluarin atau angkat media. Jadi cuman kita semprotin dari atas, kita flash. Jadi intinya tidak ada media yang kita keluarin sama sekali. Nah, itu kita settingnya seperti itu. Jadi selama dari 2012 lah ya. Kan 2010 pasti ada kegagalan ya, para bisa. Nah, pasti kan kalau kita awal memulai sesuatu itu ada gagalnya dulu. Dari 2012 ini udah berapa banyak ikan nih? Yang maksudnya yang? Yang sekarang gitu totalnya. Aduh, kalau itu nggak bisa ngitung ya kalau terus terang nih. Yang menangnya udah berapa deh kalau kita? Kenapa? Menangnya. Saya kalau itunya terus terang ya jujur memang saya kan juga di sini bisnis ya. Saya cari dalam artian kan cari uang, cari untung, cari profit. Saya nggak munafik lah. Tapi memang saya sering tekankan juga ke staff blast terutama nomor 1 tuh saya kesukaan dulu karena passion. Nah makanya kadang ya jujur namanya orang kalau pas lagi apes itu kan kita nggak tahu. Kadang musibah ikan sakit, ikan mati, ikan ngedrop ya itu pun udah banyak. Kalau ngitung dari 2010 kita nggak usah ngomong yang laku terjual deh atau yang kita ngomong yang ibaratnya yang menguntungkan ya. Kalau yang mati rugi kemudian drop jadi jelek mungkin 1M udah lebih. 1M itu yang lebih mati ya, yang gagal. Yang gagal ya, nggak kapok terusnya ya. Ya kalau ngomong ngeri sih, tapi kan itu ya intinya memang resiko ya. Resiko ya benar. Ya. Semuanya tuh ada resikonya. Kita makan kekenyangan aja ngantuk, ada resikonya para pemirsa. Yang tadi yang penting tadi karena mungkin saya suka, jadi ya ada masalah, ada musibah ya kita tetap survive, kita jalan lagi, kita cari lagi ya puji Tuhannya masih bisa bertahan. Bertahan tuh para pemirsa. Bagi kalian juga yang jomblo terus aja pokoknya maju terus sampai dapat pasangan, mungkin pasangan Anda belum lahir. Karena mana tahu loh.
ya kan? Ini keren banget kan kolamnya, terinspirasi dari Ya. mana sih? Ini kalau saya terinspirasi waktu saya nongkrong jalan-jalan ngelihat sungai, ngelihat di daerah pedesaan di Semarang atas tuh ada yang daerah Ngalian, Boja, sama satu lagi kadang saya sering ke daerah Ungaran. Nah, memang saya mungkin sedikit cerita ke Dominic dan ya. teman-teman Kois juga. Blaze ini salah satu pond builder yang agak unik gitu. Jadi terkadang saya kalau untuk dimintain bangunin kolam itu, saya sering ngomong dengan ownernya, boleh nggak saya nggak cuma bangunin kolam, tapi saya bangunin estetika di sekitarnya juga. Oke. Nah, kenapa? Karena nggak tahu kenapa ya, mungkin karena saya agak rewel atau antik lah, kalau orang bilang mungkin ada jiwa seninya mungkin. Oke. Jadi kadang saya kalau udah bangun kolam bagus, tapi area sekitarnya ini kok kayaknya nggak pas atau jomplang. Kayak ganjel gitu loh. Rasanya saya sampai ngomong, Pak nggak sayang Pak, temboknya ini jomplang loh sama kolam yang baru. Nah, makanya kita rata-rata kalau bikinin kolam itu customer minta dengan estetikanya semua. Nah, sekarang ini yang memang paling banyak permintaan natural begini. Natural ini ya. Natural begini itu yang bentuknya sungai, batu-batuan, yang bentuknya itu banyak pohon-pohonan, tanam-tanaman, ranting kayu begitu. Kayak ini ya, buat healing banget para pemirsa nih. Pokoknya yang udah kalian nih, yang daerah Semarang nih, udah pusing banget healing ke sini. Tapi jangan healing-healing nyeburnya ke sana, ya kan? Tapi keren banget ini tempatnya, buat healingnya juga bagus, gemercik airnya juga bagus. Tapi ngomong-ngomong ya Om Ade, ini kan di luar nih kolamnya. Pasti nggak ada perasaan, aduh ikan aku hilang nih, ada yang ngambil atau enggak gitu? Ada pasti, pas-pas ada. Makanya kita salah satunya CCTV di setiap sudut kolam ini pasti ada 1-2 CCTV. Kemudian orang saya itu dalam satu hari itu ada yang piket. Jadi nanti contoh terakhir kerja jam 5 jam 6 itu nanti ada yang nungguin. Setelah mereka pulang yang jaga nanti sampai sekitar jam 12 jam 1 ada. Nah, nanti setelah itu security depan itu saya minta untuk cek juga itu sampai subuh jam 5. Nah, nanti sudah mulai pagi udah orang saya lagi. Jadi memang diusahakan tidak pernah kosong sama sekali. Di rolling lah ya, rolling, pokoknya ganti shift lah para pemirsa, keren banget. Memang kita was-wasnya itu sebetulnya kalau jujur ya ngomong hilang atau diambil orang enggak. Yang kita khawatir ini orang iseng, Mas. Kalau nyemplungin sesuatu apa, nah itu kan bisa ngeri satu kolam. Itu aja sih. Kan aku juga bingung ya kadang-kadang gini, ini orang kenapa ya suka banget bikin kolam di luar. Sedangkan yang kita tahu ya, karena buat beli tanahnya belum ada duitnya. Ini gratis tanahnya. Soalnya yang aku tahu sendiri ikan koi itu mahal pemirsa. Buatnya mahal, filternya mahal, apalagi kalau belum ada kesulitan terus tiba-tiba ada musibah mati lah. Obatnya juga mahal. Ini obatnya juga mahal. Ya, betul. Jadi makanya kok apa sih ada dong kayak deg-degan juga, ada yang hilang kah atau ada yang kayak naruh sesuatu lah, benar itu nggak? yang paling saya takutin, naruh sesuatu itu. Iya benar. Ini ada ikan apa aja nih Om? Di sini masih awal, jadi memang saya kalau kolam baru itu belum berani isi terlalu banyak. Rata-rata masih ikan satu warna. Ada cakoy, ada karasi, kemudian ada sorakoi, ada karasi gindrin. Kalau yang ikan pola, kohaku, sanke, soa, tanco soa, hiutsuri, kemudian apa ini ya, asagi. Nah, sementara baru itu. Ini kayaknya kalau nggak salah ingat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, baru 16 ekor. 16 ekor nih di kolam baru aja nih ya, belum kolam-kolam lain. Ini nantinya sekitar antara 30 sampai 40 ekor. Tapi bertahap biar dia adaptasi dulu. Om, ini kan tanahnya fasilitas umum nih ya, betul. kepo, makanya jiwa-jiwa kepo aku meronta-ronta. Ini karena bagus kayak begini, konsepnya keren banget, sampai aku ngomong keren. Mungkin yang nonton apa sih si Dominic diulang-ulang ngomong emang bener keren, nggak bohongan, bagus banget. Kalau pagi lebih asik kayak ya. Cuman karena produser saya pengen ngeliat dong kalau diliputnya malam, versi malam dan versi pagi gitu. Iya. Ini biayanya berapa ya? Apanya ini? Biaya pembuatannya ini kan bagus banget ya. Kolam ini doang atau semua? Seluruhnya nih, dari begitu kita tadi naik tangga gitu. Saya mau nyebut juga takut karena terus terang ini juga sebetulnya udah di luar budget ya, karena awalnya kan saya tadi cerita hanya pengen ngerapiin taman, hanya kepengen ngerapiin ibaratnya lingkungan yang di depan perumahan-perumahan ini. 1 kolam, nambah 2 kolam, 3 kolam, 4 kolam, ini sampai ke 6 nih yang terakhir. Kurang lebih hampir 1 M. Wow. Ya. Kurang lebih. Ngebangunnya itu belum menghitung ikannya ya. Iya, belum termasuk ikannya. 1 M itu lebih belum termasuk ikannya, sementara pakainya tanahnya fasilitas umum. Coba. Keren banget nggak sih? Tapi manfaatnya bagus banget nih para pemirsa. Kalau kita misalnya bikinnya di taman, jadi nggak ada becek-becek sama sekali. Iya, itu kita banget. pikirin. Jadi salah satunya yang saya pertimbangin ini,
saat kolam udah ada isi ikan, ada koi, ini maintenance-nya juga harus mudah. Jangan yang nantinya ngerepotin atau bikin kotor, atau kalau misalkan membuka filter terus nanti areanya sekitarnya jadi becek. Udah kita konsep. Besok nanti saya jelasin kalau pagi lebih enak. Lebih enak ya. Ini bagus banget buat healing ya. Emang bener ya, kan koi itu aku ulang lagi nih ada filosofinya. Filosofinya tuh ada airnya, ada kolamnya, ada tempatnya, pembuatannya, ikannya. Bukan cuma sekedar ikan, ada biayanya yang pasti mahal para bisa. Prosesnya juga dibayarnya mahal. Keren banget. Terus ada batu-batu kali kayak begini nyarinya nggak gitu susah, tapi kalau di sini kan deket sungai ya. Ini sebetulnya nyari batunya gampang, tapi biasanya kita itu contoh beli satu pickup. Itu nggak bisa kita pakai semua. Kenapa tuh? Karena ada bentuknya yang kurang enak, ada yang kadang patahnya nggak pas, contohnya terlalu tajam, takutnya nanti kalau kena kaki atau kena apa, ya intinya biasanya itu satu pickup itu 50% yang bisa kita pakai. Makanya saya sering ngomong kalau customer yang minta dibuatin konsep-konsep natural batu-batuan begini, saya ngomong untuk kita pengerjaan dan pengadaan batunya butuh waktu lebih lama juga. Betul, lebih lama juga kalau ya. minimalis lebih cepat. Tapi aku penasaran juga nih, ini kan pemeliharaan ikannya banyak banget nih sampai ada 6 kolam kayak gitu. Sama nggak sih cara pengurusannya gitu, kayak makannya, vitaminnya gitu? Karena mungkin dari awal kita sistem filtrasi, kemudian sistem untuk kolam sirkulasi dan lain-lain udah kita setting yang benar, gampang. Nah seringkali kalau saya kan kemarin juga ada beberapa temen dan customer baru, Pak, piara koi itu ternyata sulit ya, gampang sakit, gampang mati. Sebetulnya bukan salah koinya, karena memang bisa jadi di sistem kolam dan filternya itu ada yang nggak beres. Nah, nyatanya kalau memang yang bener, banyak kok yang umurnya koi sampai puluhan tahun, sampai ibaratnya usianya 10 tahun lebih, dan kolamnya sampai sekarang juga masih bagus. Karena makanya saya pesan kalau bikin kolam koi, saran saya, jangan yang salah atau yang iseng-iseng atau yang coba-coba. Happy-nya sama repotnya banyak repotnya. Itu para bisa Quespedim jadi paham, jadi semuanya dipakai hati, bukan perasaan aja sama manusia, sama apapun yang kita sukai, kita pelihara itu semua dari hati loh. Kayak binatang itu biasanya dia nyatu sama pemiliknya. Kalau pemiliknya cuman kayak ikut-ikutan tren aja, atau cuman kayak pengen pembuktian aja tuh nggak bakalan lama ya. Karena dia harus pakai hati juga, cocok-cocokan. Sambil nonton yang kolam kecil-kecil, juga boleh. Kalau misalkan mau teman-teman yang lain ngelihat. Jadi kan mumpung di sini ada beberapa konsep dan desain. Jadi saya membiasakan kalau membuat sebuah kolam itu nggak ada yang sama. Sama ya. Unik semua ya, punya ciri khas lah. Punya ciri khas. Itu, ya. Dibedain lah ya. Dibedain. Tergantung waktu lagi mau bikin kolam ini dapat wangsitnya apa gitu betul. Ya. Jadi bedanya di sini. Ini saya yang lagi dalam jangka waktu dekat ini diminta untuk bikin satu kolam natural, kebetulan di Kota Semarang. Yang satu kolam minimalis tapi di lantai 2 yang nanti kelihatan dari jalan raya. Oh gitu. Rooftop lah gitu. Ya, saya minta waktu untuk gambar desain mungkin bisa seminggu, karena itu nggak bisa mungkin tergantung mood juga penting. Kadang kalau saya ini contoh nih, saya mau renov yang kolam angka 8 kecil, nanti Dominic sama teman-teman lihat ya, otak lagi buntu, jadi macet. Renov tanaman, peletakan batunya macet karena memang belum nemu. Makanya saya suruh orang saya stop dulu. Nanti tiba-tiba kalau saya udah dapat inspirasi, saya lanjutin lah. Iya, dapat wangsit lah ya. Ini karena berbicara seni sih, nggak bisa cuman sekedar nata atau segala macam. Memang mungkin ya karena tadi saya suka dan saya menekuni, ya otomatis sambil jam terbang feelingnya dapat gitu. Jadi bisa biasanya tuh kalau orang ada jiwa-jiwa seni meronta-rontanya itu dia harus butuh ketenangan. Makanya kalian kalau merasa punya jiwa seni, bikin kolam gitu terus biar healing. Hasilnya kepengen maksimal. Ternyata bikin kolam juga membutuhkan waktu dan ketenangan dan wangsit lah ya. Gitu. Jadi semuanya nih setiap dari kolam awal sampai sekarang ada 6 di taman. Kalau area sini 6, yang lokasi showroom satunya 7. 7. Oke, 7. Ya, yang ini ke-13. Banyak banget. Ini kolam ke-13. Nah, tapi memang terus terang yang lokasi kita satunya itu umum. Jadi yang kolamnya modelnya kotak-kotak minimalis, hanya untuk pembesaran ikan, hanya untuk pembesaran ikan koi yang nantinya kita mau jual atau untuk customer. Kalau yang artistik, penataan dan lainnya sini. Oh, di sini ya. Jadi setiap kolam ada ceritanya, ada konsepnya, inspirasinya, ada konsepnya, nggak sembarangan para pemirsa. Kalau ini konsepnya ini seolah-olah kita punya kolam yang tidak pakai mesin, tidak pakai filter, tapi ada sumber mata air yang dari bukit sana itu ngalir 24 jam ke kolam. Konsepnya begitu. Seolah-olahnya. Seolah-olah ya, para bisa seolah-olah. Seolah-olah ya. Keren banget nih. Tapi intinya kesimpulannya ya, semuanya harus pakai hati. Betul. Dari suka dulu. Dari suka dulu. Cintaan, hati ya. Bukan sembarang cuma mau ikut-ikutan segala macem ya Om ya.
Ada nggak saran gitu buat para misalnya koi sepeda yang awam jadi paham, mungkin yang tergiur mau bikin kolam? Ya. Jadi kalau menurut saya yang pertama, kalau kita udah memutuskan mau memelihara koi itu bukan cuman kita harus punya uang aja atau kita mampu aja, tapi nomor satu komitmen. Dalam artian komitmen itu setelah kolam jadi, tugas kita merawat, menyayangi, memberikan makan, memberikan perawatan, itu butuh komitmen. Nah, terkadang yang saya lihat itu kalau yang cuman hanya ibaratnya emosional sesaat, sukanya itu hanya dalam beberapa tahun aja, berikutnya udah masa bodoh lah, yang penting ikannya masih hidup gitu. Nah, itulah yang saya bilang kadang komitmen itu yang untuk jangka panjangnya penting sekali. Tapi memang benar Gitu, sih, komitmen tuh penting banget Ya, buat saya semua 13 hal. tahun nih berarti. 13 tahun ya? 13 tahun dari mulai Tapi kenal koi. ngomong-ngomong nih, selama 13 tahun berapa kali menang, Om? Kalau show sih kita terus terang hampir setiap show sih ada ya. Tapi memang kita ngomong apa adanya. Ikan kita bukan yang ikan premium jumbo-jumbo seperti dealer lain yang untuk ke Grand Champion. Kita memang nggak ke sana. Dulu waktu kita punya beberapa customer di Semarang yang kepengen untuk ke sana, saya ibaratnya ngesup ke dealer lain. Oh gitu. Karena saya memang ngomong apa adanya, kelas kita ibaratnya middle lah. Oh middle, Nah, ya. nyari pasarannya nggak mau ke sana lah ya. Betul. Nyari Dan saya ininya. bilang juga terus terang untuk handle ikan-ikan premium, Grand Champion dan lain itu nggak gampang. Iya betul Nggak betul. gampang. Gitu. Ini fair banget ya ngomongnya ya. Iya, saya Keren. ngomong. Kan ada orang Ngomong yang apa nggak bisa adanya. Grand Champion gitu ya. Ini Nggak, fair saya banget ngomong. dia emang. Ya. Kita pernah Grand Champion beberapa kali, tapi itu ikan bukan dari kita, dari dealer lain. Oke. Cuman kebetulan customer saya yang cari, saya cariin ke dealer lain, ya kita ibaratnya share profit lah seperti Saya itu. Oke, keren ya. Mengakui Iya. gitu ya, keren. Tapi tempatnya bagus, keren Iya. banget. Ini jadi lo import semua atau ada lokalnya Ada lokal, juga? tapi kebetulan yang di sini, ini ada lokal 2 nih, udahan. Tancosowa 2 ini lokal. Oh, Ya, yang lain import semua. berarti Om dealernya campur lah ya, lokal sama import ya? Kalau saya sih sebetulnya nomor satu tuh suka dulu sama ikannya, sama harganya masuk dulu. Cocok di kantong lah intinya seperti itu. Betul. Masalah import lokal ya, itu menurut saya bukan mereknya, tapi lebih kelihat kualitas ikan per ikan. Benar sekali, para pemirsa kue sepeda menjadi paham. Om Ade, terima kasih banyak Thank you dengan banget nih, segala kerendahan sudah hati. mampir. Dengan segala kerendahan hati, kue sepeda mengucapkan banyak terima kasih khususnya ke Dominic. Thank you. Para pemirsa kue sepeda yang jadi paham, jadi ya itu komitmen tuh penting banget dalam hidup, bukan cuma dalam hubungan. Jadi dalam pekerjaan pun butuhkan komitmen. Tuh dengerin tadi, harus pakai hati, Anda jangan gampang baper. Tontonin terus para pemirsa kue sepeda yang jadi paham, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Karena kalau kita di subscribe kan kita semangat banget nih. Bikin videonya, keliling-kelilingnya, kalian mesti tahu ya, kita dari Jakarta ke sini itu 8 Langsung jam. nih, Langsung. Ya kan, jadi makanya butuh jempol kalian aja. Pokoknya mohon maaf lahir dan batin apabila aku ada kata-kata yang salah, mohon maaf lahir dan batin juga. sama-sama Kalau semua. aku cinta kalian lahir dan batin, ya kan, Kowispedia yang awam jadi paham. Thank you, sampai ketemu video berikutnya.